Halo Sobat Sehat yang berbahagia, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Sobat Sehat pernah menyalahkan orang lain di sekitar tanpa alasan yang jelas? Atau mungkin menyalahkan keadaan, situasi, dan juga lingkungan atas kegagalan ataupun ketidakmampuan kita? Inilah yang disebut sebagai playing victim. Playing victim disebut juga dengan istilah victim mentality adalah seseorang yang suka menempatkan dirinya sebagai korban dan meyakini bahwa orang lainlah penyebab ia menderita dalam hidup ini. Dia pun percaya tidak ada hal yang dapat dilakukan untuk mengubah situasi. Perilaku seperti ini tentu saja masuk ke dalam kelompok toksik, terutama jika digunakan untuk memanipulasi seseorang. Menurut Dr. George K. Simon, seorang psikolog klinis dari Texas University, dalam bukunya In the Sheep's Clothing Understanding and Dealing with Manipulative People, menyatakan bahwa manipulator sering menampilkan diri sebagai korban dari suatu keadaan ataupun tindakan orang lain. Dilansir dari sebuah studi yang berkaitan dengan playing victim, berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan orang yang sering melakukan victim mentality. Tanda-tanda dari orang yang sering melakukan victim mentality atau menyalahkan keadaan orang lain di sekitar adalah: pertama, menghindari tanggung jawab. Salah satu tanda orang yang terkena sindrom victim mentality adalah mereka selalu menghindari tanggung jawab. Selain itu, sikap yang biasanya mereka tunjukkan adalah selalu menyalahkan orang lain, membuat alasan tidak ingin dibebani tanggung jawab, selalu bereaksi negatif, dan tidak mengakui kesalahan pada setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, hanya fokus pada masalah, bukan solusi. Ini yang sering terjadi pada hampir sebagian besar orang. Mereka sibuk menyalahkan orang lain, sekitar, dan situasi tanpa mencari solusi. Mereka justru menunjukkan sedikit ketertarikan dalam membuat perubahan sehingga mereka menolak untuk dibantu dan lebih suka mengasihani diri mereka sendiri. Yang ketiga, selalu merasa lemah. Dalam kacamata orang yang mengalami sindrom mentality victim, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk sukses atau bahkan keluar dari situasi yang sulit dari jeratan-jeratan masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, selalu beranggapan hal buruk terjadi. Orang-orang yang mengalami sindrom victim mentality akan merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak selalu beruntung. Mereka juga merasa bahwa hal buruk akan selalu terjadi pada mereka. Kondisi ini justru akan menyebabkan psikologis dan pikiran mereka terus-menerus bertumbuh secara negatif. Bahaya bukan? Yang kelima adalah percaya diri yang rendah. Orang-orang yang mengalami mentality victim syndrome kerap kali melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya dengan memberikan prasangka dan pikiran yang negatif. Selain itu, mereka juga memiliki rasa percaya diri yang rendah dan melihat dalam perspektif mereka sebagai korban. Mereka juga tidak memiliki keberanian dan rasa percaya diri untuk menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi. Yang kelima adalah rasa frustasi dan marah. Hal yang paling terlihat dari tanda-tanda playing victim adalah emosional yang bergejolak, impulsif, reaktif, dan tidak bisa mengendalikan emosi sesuai dengan keadaan. Lalu, apa saja penyebab orang-orang sering melakukan playing victim? Yang pertama adalah trauma. Bisa jadi rasa trauma yang telah dialami membuat seseorang memiliki perilaku playing victim atau menyalahkan semua orang di sekitarnya, lingkungan, dan situasi karena ketidakmampuannya. Yang kedua adalah pernah menjadi korban.
Penyebab dari perilaku playing victim adalah pernah menjadi korban. Bisa jadi orang yang sering melakukan playing victim tersebut pernah menjadi korban, baik melalui pengkhianatan secara berulang, sehingga membuat dirinya merasa bersalah, menjadi korban, dan membuat kehilangan rasa percaya diri pada orang lain. Yang ketiga, sebagai upaya manipulasi. Nah, ini sering sekali terjadi pada hampir sebagian besar orang. Playing victim sebagai upaya manipulasi sesungguhnya menjadi salah satu perilaku yang disengaja tujuannya adalah untuk membuat orang lain merasa bersalah, menarik perhatian atau simpati, atau ada hal lain yang menjadi keinginan orang tersebut. Nah, Sobat Sehat, bagaimana cara menghadapi dan mengatasi orang-orang yang mengalami sindrom playing victim atau berperilaku seperti orang-orang yang cenderung berdampak negatif bagi kita? Berikut ini adalah beberapa tips untuk bisa dilakukan menghadapi orang-orang yang manipulatif dan sering melakukan playing victim dengan lebih bijaksana. Pertama, hindari mengikuti dramanya. Kamu perlu mengatur emosi saat berinteraksi dengannya, bahkan kamu juga harus berusaha membatasi diri dari lingkaran pertemanan bersamanya. Hati-hati, mereka biasanya sudah menyusun skenario supaya Anda masuk dalam jebakan mereka. Kedua, bersikaplah jujur. Jika kamu berada pada lingkaran pertemanan yang toksik karena ada perilaku seseorang yang kerap kali melakukan playing victim, cobalah bicara jujur. Katakan dengan sikap yang terbuka bahwa perilaku playing victim sangatlah mengganggu dan membuat kita tidak nyaman. Yang ketiga, jaga emosi dan sabar. Tetap sabar dan jaga emosi, karena jika kamu emosi akan menjadi sebuah bumerang bagi kita, sehingga mudah bagi perilaku playing victim ini ataupun orang yang kerap melakukan tindakan playing victim ini menjadikan senjata bagi mereka untuk memanipulasi kita. Yang selanjutnya adalah langsung memberitahu terkait sikapnya yang mengganggu orang lain. Mungkin cara ini agak kurang sopan ya, namun dengan memberitahu pada yang bersangkutan perlu dicoba. Tentu saja dengan bahasa dan kalimat yang lebih asertif. Yang kelima, berikan alternatif solusi. Untuk menghadapi orang-orang yang sering melakukan playing victim, memberikan berbagai pilihan alternatif solusi bisa jadi menjadi salah satu opsi. Kemudian, beri waktu dan ruang untuk mereka berpikir, karena dengan cara ini, mereka kemudian akan merasa bahwa tindakan mereka sebenarnya tidak tepat ataupun salah. Selanjutnya, tak perlu berdebat. Oke, cukup sudah berdebat dengan orang-orang yang pintar memanipulasi Anda dan cenderung menyalahkan keadaan, situasi, dan lingkungan. Karena berdebat dengan orang yang mengalami victim mentality syndrome justru akan membuang waktu Anda, menguras emosi, tenaga, waktu, serta pikiran. Yang terakhir, cobalah berikan batasan dan kontrol kedekatan. Membangun batasan yang jelas serta mengontrol kedekatan bukan berarti tidak memberikan respon ya. Hanya saja Anda perlu menjaga jarak dengan orang-orang yang manipulatif, yang sering melakukan playing victim agar dapat mencapai tujuan mereka. Nah, Sobat Sehat, semoga informasi ini dapat membuat kita lebih memahami dan mengetahui cara menghadapi orang-orang dengan perilaku playing victim. Dan semoga terhindar dari orang-orang dengan ciri-ciri tersebut ya. Paling tidak kita bisa menghadapi orang-orang yang mengalami sindrom victim mentality. Baik Sobat Sehat, demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu kami dalam ikut menjaga kesehatan mental kita semuanya. Tetap semangat, sadar, ikhlas, dan mawas diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.